Oke, karena direkam jadi saya ngomong ulang lagi. Inti yang sederhananya diulang lagi nih ya. Prosesnya identifikasi, preservasi, analisis, dokumen, presentation. Yang paling susah adalah di analisa doang. Oke. Preservasi biasanya saya preservasinya pakai perintah dd, input file sama dengan /dev sdc1 itu partisi 1 dari SDC, terus output filenya sama dengan ini hasil preservasi SDC 1 IMG. Jadi bentuknya kayak gitu aja. Oke, sekarang saya akan masuk ke download soal forensik. Oke. Ini saya ada 6 soal forensik. Ini buat anak S3 sebetulnya. Kemarin ada seorang S3, Ono, boleh nggak saya diajarin forensik? Ini S3 ini jurusan hukum kebetulan, jadi dia IT-nya nggak terlalu nggak canggih-canggih banget. Saya kasih soal forensik, sampai hari ini belum berhasil. Jadi ini kondisinya belum berhasil sampai hari ini. Oke, sekarang saya akan coba proses nih soal forensik ya. Mkdir, saya bikin folder misalnya namanya proses. Saya copy dulu soal forensik nomor 6, image ke proses. Karena yang preserve ini nggak akan saya sentuh. Masuk ke proses. Saya punya satu soal forensik 6 image ini dalam proses. Sekarang saya akan buka file ini. Cara bukanya adalah kita akan nempelin satu partisi ke folder. Ini bentuknya backupan partisi kita bikin dalam bentuk folder. Oke, supaya enak hidupnya saya akan bisa nggak ya? Ini forensik. Oke, nggak bisa. Saya sudo dulu. Saya bikin folder namanya /mnt forensik. Nah, saya mau nempelin, clear layar. Mau nempelin soal forensik 6 ini ke dalam mon forensik. Cara nempelinnya adalah cari contekan dulu. Oke, mon image ke to folder Ubuntu, gitu ya. Jadi kita akan tempelin satu image dari partisi ke satu folder di Ubuntu. Caranya adalah ini mon. Oke. Partition. Coba, karena dia bukan file ISO ya. Bentar. Atau ada di catatan saya ya. Mon image. Ini dia. Ini waktu saya bikin ininya ya, saya bikin image-nya. dd input file sama dengan /dev sda, output filenya sama dengan apa. Kalau saya bikinnya /dev sda, seluruh hard disk SDA akan diambil partisinya. Jadi kalau dalam SDA ada 4 partisi, ada SDA 1, 2, 3, 4, dia nggak akan melihat seluruh partisinya akan diambil bit per bit gitu. Dia punya file namanya hard disk image ini. Nah, sekarang cara nempelinnya adalah
Ini nggak akan bisa. Oke. Oke, kita akan coba gini ya. Mon. Ini ya. Loop. Oke. CD tadi download soal forensik proses. Oke, layar mon loop soal ini saya tempel ke mon forensik. Oke, masuk nih ya. Oke. Jadi soal forensik 6 image saya masukin ke mon forensik, saya coba mon forensik. Bentuknya kayak gitu doang. Oke, more soal forensik. Oke, dia bilang dia silakan kirim ke email Ono Indonet ID hasil forensik Anda. Cuman gitu aja kan, kurang ajar banget ya. Isinya kosong, nggak ada apa-apa. Kita harus ngecek. Ini isinya apa nih? Oke, jujur saya lagi lupa. Ini isinya apa? Coba sekarang ini kondisi Ono lupa nih sebenarnya. Undelete karena itu file undelete NTFS Ubuntu. Kalau nggak salah, jadi saya cuma ada 2 file, bisa NTFS, bisa NTFS, bisa ini ya. Oke. Bisa NTFS, bisa EXT. Ntar kita percobaan nih. Tiga percobaan ya. Coba NTFS undelete mon forensik, mau nggak? Oke, gimana caranya ya? Udah lupa. Home Ono download proses soal forensik proses soal forensik. Nah, oh bisa. Oke, percobaan ya. Karena tadi soal forensik 6 itu adalah berupa partisi. Oke, si NTFS undelete itu mengundelete partisi. Kalau yang normal di hard disk atau di flash disk, partisinya adalah /dev, /sdb, sdc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segala macam. Karena yang ini image ini adalah partisi, saya langsung giniin aja. NTFS undelete, partisinya apa? Oke, kalau kita lihat nih, ini ada 4 file di situ. Oke. Ada 4 file yang di-delete sih sebenarnya. 1 file nggak di-delete. Ini ada 4 file di situ. Jadi filenya bukan cuma 1. Tadi ada 1 file teks yang kita bisa lihat. Filenya ada 4. Kita akan bongkar file 4 tadi. Oke. Saya akan recover. Oh, harus tahu inode-nya apa. Oke, berarti saya harus tahu inode-nya berapa nih? Inode-nya nih 27, 28, 29, 27, 29, 30, 31. Ini inode-nya. Oke, kita akan coba bisa nggak saya selamatin inode-nya tadi. Home Ono download soal forensik proses. Oke.
NTFS undelete minus U tuh undelete, terus minus I bisa nggak pakai minus ya, 27 minus 31 digituin, mau nggak ya? Nggak tahu nih, percobaan aja ya. Enter. Bisa range, dia mau range. Kalau 27 aja. Bentar. Ini udah ketahuan dia NTFS, cuman recovernya masih. Bentar. Oh, harus ada giniannya. Oke, pantesan kagak mau. Nah, ini harus ada kayak giniannya nih. Tadi file image-nya apa namanya tadi? Soal. Ini ya. Terus undelete minus I 27 sampai 31. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Udah dapat. Sekarang kita bisa dapetin ada file unknown ini. Jadi nama filenya dia nggak tahu nama file name-nya. File name-nya nggak tahu, tapi dia dapetin filenya. Terus dia kasih nama unknown. Unknown 27 maksudnya di inode 27 2931. Oke. Chmod. Oke. Sekarang kita coba lihat, bisa nggak kita buka tuh file? Nih ada unknown 27 29 30 31. Kelihatan 30 31 word. Oke, coba kita lihat wordnya. Dapetin file wordnya, berhasil di delete dan berhasil kita recover. Word yang kedua sama ternyata. Oke, ini 27. Kita coba lihat select application. Ini bukan Word dia, saya nggak tahu apa filenya. Ini percobaan aja, ini kayaknya JPEG apa nih. Buat ngelihat gambar apa sih? Lihat gambar apa ya? Video. Jadi ini kayaknya dua ini gambar nih kayaknya. Hah? Google Chrome. Mau gitu Google Chrome? Coba kita cobain. Nggak mau deh. Buat lihat gambar apa ya? Oke, Pak, ini image viewer ya, nggak tahu, nggak bisa unrecognized file. Jadi dua nggak ketahuan nih apaan nih, ada file yang nggak ketahuan, cuman ini dua dapat. Oke, teksnya. Coba kita coba lagi yang lain ya, percobaan. Gitulah kalau main forensik, kadang-kadang bingung. Oke, ini kita buang. Oke, ini anak S3 gagal sih, nggak dapet. Copy soal forensik 5 image ke proses. Yuk, saya masuk ke proses lagi. Oke, kita coba lihat di sini bisa nggak pakai NTFS undelete, kemudian minus. Tadi namanya apa sih? NTFS undelete.
NTFS undelete. Oke. Oh, bisa kayak gini dia. Oke. Scan ya. Scan. Terus soal forensik 5. Oke, coba kita lihat di sini. Ini kelihatan ada 3 file di situ. Kita akan coba 27 sampai 29 kita coba bongkar, clear layar, undelete, inode-nya 27 sampai 29. Oke. Coba kalau 26 sampai 30. Oke. Kita punya beberapa file lagi. Sekarang kita akan coba chmod -rf 777 bintang. Oke. Kita coba lihat sekarang download soal forensik, proses, nggak mau. Nggak bisa. Ini yang image nggak bisa dibuka ya? Ini nggak kebuka semua. Iyalah. Saya lupa soalnya apa dulu ya. Jujur soalnya saya lupa. Coba saya mohon dulu ya. Mohon loop soal forensik ini ke Mon forensik. Mon forensik, tugas forensik. Ini sama juga, cuman gitu perintahnya. Nah, yang seru adalah kita udah berhasil dapat filenya, cuman filenya formatnya apa nggak ketahuan. Ini jadi masalah. Formatnya nggak ketahuan apaan nih. Ini harus diobok-obok lagi nih. Apa ya filenya dulu? Jadi ternyata kalau bikin soal harus dicatat nih filenya apa supaya gampang. Kalau udah kayak gini juga bingung juga nih, seru. Dan image viewer nggak mau dia. Coba saya rename ya. Nggak mau. Jadi dia nggak mau. Apa ya? Filenya apa ini ya? Berhasil dibuka tapi nggak ketahuan. Seru kan? Coba kalau saya coba pakai gini. Oke, dia bukan EXT, dia NTFS yang benernya. Jadi dia NTFS, bukan EXT. Cuman filenya berhasil diselamatin tapi nggak ketahuan apa formatnya. Belum tahu. Ini pada mau nyoba ginian nggak sih?
Jadi analisanya tuh kira-kira gini, kalau udah dapat filenya, misalnya ini filenya misalnya file, nggak tahu tergantung file apa ya, dari tergantung misalnya gini, jadi kecenderungan si hacker kalau masuk dia akan nge-delete barang bukti ini berupa file. Nah kalau kita berhasil dapetin file tadi, terus kita lihat isinya, kita bisa baca isinya. Oh, kayaknya hackernya mau ngerjain ini, buktinya ini dari file yang kita baca. Jadi analisa kayak gitu. Gitu. Jadi dilihat banget filenya, dibaca. Contoh, ini contoh beneran sih. Contoh beneran. Sampai sekarang masih ada kan ya, yang apa Islam yang rada ekstrim gitu kan ya. Nah, kebetulan teman-teman di kepolisian berhasil dapat laptopnya mereka. Laptopnya dapat, tapi udah bersih dalamnya kan. Di recover dari kayak ginian. Filenya dapat, terus kita bisa ngelihat isi file tadi. Kebetulan salah satu file tadi adalah strategi buat ngancurin Republik Indonesia. Ada, beneran. Kira-kira kalau mau ngancurin Republik caranya gimana? Kebayang nggak? Hah? Nggak kebayang ya? Di situ skenario-nya gampang banget sih. Supaya Indonesia berantakan, intinya energinya dihancurin. Energi itu listrik, bensin, kayak gitu dihancurin. Cara ngancurin listrik tuh gimana? Itu di dalam file itu ada, gitu ya. Cara ngancurin listrik, dia ada peta, denah, terus ada koordinat titik-titik transmisi tegangan tinggi. PLN kan Jawa Bali tegangannya 500 kilovolt. Titiknya ada semua. Jadi satu, dia bisa pasang bom di titik-titik itu. Pada saat bomnya diledakin, bomnya kayak, kan itu tiang PLN gak ada yang jaga. Pasangin bom, dikasih di remote pada tanggal tertentu, jam tertentu, jebol semua tiangnya, listrik mati kan. Tapi kan masih ada genset segala macam. Nah itu tempat-tempat apa, tangki-tangki minyak yang gede-gede itu, kalau di Jakarta kan di Pelumpang tuh ya, lokasinya ada semua. Kayak gitu. Jadi mereka udah planningnya udah jelas, hancurin energi, akibatnya komunikasi segala macam bisa lumpuh, komunikasi lumpuh, udah bubar dah semua dah. Kira-kira gitu. Jadi ya udah kita baca, ngeri kalau udah ngeri main gini, ngeri banget sih. Jadi ada file-file seperti itu ada, gitu ya. Beres ya. Cuman ini saya lupa ini formatnya apa, yang bikin soal lupa sendiri. Ntar, kayaknya saya lupa banget ini. Coba saya bukan pakai image, copy soal forensik 4, ISO ke proses. EXT undelete. Ini percobaan ya, mudah-mudahan bisa. EXT undelete. Restore all. Oke, ini percobaan, mudah-mudahan benar. Soal forensik 4, restore all. Nah ini bener EXT 4, cuman dia nggak punya jurnalnya, nggak dapet nih. Ntar kalau 3, oh sorry, coba ya, 3 nggak dapet. Jurnalnya nggak dapat semua.
Oh, jurnalnya nggak ada, nggak bisa nih. Waduh, jadi nggak bisa. Tapi yang 5, yang 6 bisa nih tadi, bisa dapet. File ininya nggak bisa ya. Ya udah, berarti saya. Udah, jadi kayak gitu deh. Kadang-kadang nggak bisa di recover gini. Ini lagi mikir, berarti harus bikin soal lagi supaya bisa. Ini kan saya lagi percobaan aja iseng. Oh ternyata ada masalah. Nih tadi dia ada errornya, jurnalnya nggak bisa diakses. Oke, jadi itu si file sistemnya bener ext, cuman di dalam file sistem ext itu ada jurnal itu catatannya adanya di sistem operasi, bukan di partisi itu. Ada di sistem operasi yang kita pakai. Nah, jurnalnya nggak dikopiin, jadi nggak bisa saya ini itu. Yang bisa yang cuma berhasil cuma yang ini doang, yang lainnya gagal semua. Gitu. Satu lagi buat forensik adalah ngelihat log sih, kira-kira gitu. Gitu ya. Sorry, tidak semuanya berhasil, masih banyak yang gagal. Kita lanjut ke minggu depan. Minggu depan kita coba. Saya udah pernah ngajarin itu belum ya? ISO 27001 segala macam belum. Oke. Kalau itu buat ngaudit sistem segala macam, dan itu sekarang ini diwajibin sama semua yang operasin server dan sebagainya, harus diaudit dan dilaporkan ke Kominfo. Jadi kerjaan yang itu banyak, gitu ya. Kalau bisa dapetin auditor lumayan. Oke. Sekarang jam 9.48 kita